Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 701. Di sebuah istana gelap di langit berbintang yang jauh, terdapat sebuah organisasi misterius yang terdiri dari peri, setan, monster, manusia dan hantu, yang disebut Istana Peri. Hari ini, semua penguasa Istana Abadi berkumpul bersama dengan ekspresi hikmat, menantikan kedatangan seorang pria agung. Tiba-tiba, guntur bergemuruh dari langit, dan sambaran petir jatuh dari kehampaan yang tak diketahui dan mendarat di singgasana istana. Segera setelah itu, sesosok berjubah hitam muncul, memancarkan aura mengerikan yang membuat semua orang gemetar. Salam, Wakil Kepala Istana. Seluruh anggota Istana Abadi memberi hormat serentak dengan ekspresi hormat. Yah, akhir-akhir ini situasinya sangat ketat, dan waktunya hampir habis, jadi aku langsung saja ke intinya. Pria berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, Yan Zun, bagaimana kabar para Eldar? Seorang Raja Iblis melangkah maju dan berkata dengan malu, Wakil Kepala Istana, misi telah gagal. Kita tidak bisa menyerang dunia roh untuk saat ini. Kita butuh dukungan. Tanya pria berjubah hitam itu dengan raut wajah tak senang, klan roh sudah lumpuh, dan tak ada satupun pemimpin yang layak di klan ini. Namun kau tak bisa mengalahkan mereka. Kau tahu aturan Istana Abadi. Wakil Ketua Sekte, mohon mengerti. Bukannya saya tidak berusaha sebaik mungkin, tapi ada ahli yang turun tangan. Kata Yan Zun buru-buru. Seorang master ingin campur tangan. Tanya lelaki berjubah hitam itu. Ya, aku meminta 3 guru besar, An Zun, Yu Zun, dan Ming Zun, untuk memimpin para jenderal iblis menyerang dunia roh. Awalnya, mereka membuat kemajuan pesat, tetapi kemudian seorang pria kuat misterius muncul di dunia roh dan membunuh 3 guru besar itu dalam waktu singkat. Ketiga guru besar itu bahkan tidak sempat melarikan diri. Kata An Zun. Benarkah itu? Pria berjubah hitam itu ragu-ragu. Dia juga mengenal 3 orang itu, An Zun, Yu Zun, dan Ming Zun. Meskipun mereka hanyalah 3 semut di matanya, mereka seharusnya dianggap sebagai master tingkat atas di dunia kultivasi. Bagaimana mungkin mereka dibunuh dengan mudah dan bahkan tidak bisa melarikan diri? Benar sekali. Beraninya aku berbohong kepada Wakil Kepala Istana. Kata Yan Zun, aku curiga kekuatan orang ini bukan dari dunia kultivasi. Kemungkinan besar dia dari alam atas, jadi. Mungkinkah ada orang lain yang datang ke sini tanpa izin? Gumam pria berjubah hitam itu dalam hati, lalu melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Karena dia punya kekuatan sebesar itu, jangan kita memprovokasi dia untuk saat ini, jangan sampai kita melewatkan hal-hal penting. Bagaimana dengan dunia spiritual? Apakah kita tidak lagi menginginkan asal-usul kitab suci surgawi? Tanya Yan Zun. Fakta bahwa dunia roh bisa mendapatkan perlindungan dari para makhluk abadi membuktikan bahwa takdir mereka belum berakhir. Meskipun aku tidak takut pada orang itu, aku datang ke dunia fana secara diam-diam. Kita hanya perlu hidup damai. Kata pria berjubah hitam itu. Soal keinginan untuk menggunakan kitab surgawi demi keuntungan kita sendiri, kita tidak perlu sumber asli kitab surgawi itu. Tidak menggunakan asal-usul kitab suci. Bukan hanya Yan Zun, tetapi juga orang-orang kuat lainnya di aula juga bingung. Kau akan tahu nanti. Aku sudah mengunci target. Asal kita membawanya ke sini, kita pasti bisa membangkitkan kitab surgawi. Kata pria berjubah hitam itu dengan percaya diri. Apakah Wakil Kepala Istana punya tugas lain untuk saya lakukan? Tanya Yan Zun. Tidak, kau harus mengumpulkan kekuatanmu dulu. Kitab surgawi mengatakan bahwa dunia kultivasi akan dilanda bencana besar. Kita belum yakin apa yang akan terjadi. Mungkin Istana Abadi kita akan tersapu olehnya. Saya mengerti. Yan Zun membungkuk dan minggir. Wakil Kepala Istana, kitab suci mengatakan bahwa malapetaka di dunia kultivasi hanya dapat diselesaikan oleh gadis nubuat. Sudahkah Anda memastikan identitas gadis nubuat? Tanya seorang pria berjubah hijau. Kami punya beberapa petunjuk, tapi kami belum sepenuhnya yakin. Kita harus menunggu sampai kita menguasai kitab surgawi sepenuhnya. Kata sosok berjubah hitam itu. Bagaimanapun, jangan khawatir. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi di dunia kultivasi, Master Istana akan segera membuka jalan dan membimbingmu naik. Semua orang di aula tampak gembira saat mendengar ini. Bukankah mereka bergabung dengan Istana Abadi hanya untuk mendapatkan kesempatan menginjakkan kaki di negeri dongeng? Terima kasih, Wakil Kepala Istana. Kata semua orang dengan penuh rasa terima kasih. Ini masalah kecil. Aku sudah menjanjikan ini sejak awal. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau begitu bersedia bekerja untuk Istana Abadi? Pria berjubah hitam itu berkata dengan tenang, oke, waktunya hampir tiba. Kita cukupkan di sini dulu. Setelah berkata demikian, lelaki berjubah hitam itu berbalik dan menghilang dari singgasana. Tampaknya orang-orang di istana tidak sependapat. Setelah pertemuan itu, mereka semua pergi. Hampir tidak ada yang berkomunikasi satu sama lain. Udara sangat dingin.
Waktu berlalu dengan cepat, dan setahun telah berlalu dalam sekejap mata. Selama tahun ini, banyak peristiwa besar terjadi di dunia budidaya. Dahulu kala, semua orang tahu akan terjadinya malapetaka di dunia kultivasi. Maka, semua kalangan kultivasi berkumpul bersama untuk berdiskusi dan memutuskan untuk mengesampingkan prasangka mereka untuk sementara, bersatu, dan bersama-sama melawan malapetaka yang tidak diketahui itu. Selama tahun ini, banyak proyek yang awalnya hanya omong kosong mulai terlaksana, seperti pembangunan susunan teleportasi langit berbintang. Dua dunia kultivasi yang awalnya berjauhan dan membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun terbang untuk mencapainya, kini dapat ditempuh hanya dalam sekejap. Di langit berbintang, sekte Phyrexian dari alam kultivasi roh sejati diakui secara universal sebagai sekte terdepan. Oleh karena itu, setelah susunan teleportasi selesai, orang-orang dari semua alam kultivasi utama berbondong-bondong ke alam kultivasi roh sejati, menciptakan tontonan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wow! Susunan teleportasi menyala, dan sekelompok orang lainnya diteleportasi ke benua roh sejati. Kemarilah, orang-orang yang diteleportasi dari benua Fengwu, daftar di sini. Di depan susunan teleportasi, sekelompok pria berseragam sedang mendaftarkan informasi mereka. Saat ini, ada terlalu banyak orang luar di benua roh sejati, yang membuat pengelolaannya sangat merepotkan, jadi perlu mendaftarkan informasi semua orang dengan hati-hati. Saudari Mingyue, di sini sangat ramai, jauh lebih ramai daripada benua Fengwu. Bagaimana kalau kita berkeliling dan melihat-lihat? Seorang gadis cantik berbaju merah melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sambil menarik wanita bergaun istana putih di sampingnya. Siner, apa kau tidak dengar kita harus mendaftarkan informasi kita? Sangguan Mingyue berkata tanpa daya, kita orang luar dan harus bekerja sama dengan mereka. Hah! Yang Siner menatap antrean panjang di depannya dan berkata dengan cemas, banyak sekali orangnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar? Kamu sudah di sini, apa kamu masih peduli dengan momen ini? Tanya Sangguan Mingyue dengan nada tidak senang. Baiklah kalau begitu. Yang Siner dengan enggan mengikuti Sangguan Mingyue untuk mengantri. Namun pada saat itu, dua sosok berjubah hitam tiba-tiba keluar dari kerumunan yang kacau dan menghalangi jalan kedua wanita itu. Hei, kau menghalangi jalan. Kata Yang Siner dengan nada yang lebih kesal lagi, kenapa kau tidak minggir saja? Namun, Sangguan Mingyue merasakan sesuatu yang tidak biasa pada keduanya dan bertanya dengan hati-hati, siapa kalian? Haha, adik junior, sudah lama kita tidak bertemu. Apa kau bahkan tidak mengenaliku? Salah satu pria berjubah hitam melepas topi hitamnya, memperlihatkan wajahnya yang hampir seperti iblis, dan tersenyum pada Sangguan Mingyue. Ketika Sangguan Mingyue melihat wajah ini, seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan tak percaya, kakak, apakah itu benar-benar kamu? Ya, memang aku. Kata kakak senior Sangguan Mingyue, Lin Xiao. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kau ada di sini? Sangguan Mingyue menyadari ada sesuatu yang salah, dan juga menyadari bahwa Lin Xiao bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya, memancarkan aura yang bahkan tidak bisa ia lihat. Alasanku di sini tidaklah penting. Yang penting adalah Tuan dibunuh oleh orang lain. Apa kau tidak ingin membalaskan dendamnya? Lin Xiao berkata sambil tersenyum tipis, kami di Istana Abadi bisa membantumu. Bab 702. Aula Abadi. Sangguan Mingyue mendengarnya, tetapi ia tidak tahu apa itu Aula Abadi. Ia hanya bertanya dengan cemas, kakak, apakah kau bergabung dengan organisasi jahat lagi? Kau wanita bodoh, tahukah kau apa itu Istana Dewa? Pria berjubah hitam di sebelah Lin Xiao mengomel dengan dingin. Yang mulia, mohon tenang dan izinkan saya berbicara baik-baik dengan adik perempuan saya. Pinta Lin Xiao. Tidak menyadari betapa pentingnya Sangguan Mingyue, pria berjubah hitam itu dengan sabar berkata, cepat, wakil kepala aula sangat membutuhkan seseorang. Setelah berkata demikian, dia memberi ruang pribadi bagi Lin Xiao dan Sangguan Mingyue, lalu minggir. Saudaraku, tidak peduli siapa dirimu sekarang atau apapun yang ingin kau lakukan, aku hanya menyarankanmu untuk bertobat. Sangguan Mingyue menasihati. Mempelajari teknik jahat tidak ada gunanya, tetapi jika hatimu untuk Dao juga ternoda, sungguh tidak ada harapan. Adik junior, aku sangat paham akan pentingnya apa yang kulakukan sekarang. Kata Lin Xiao, mereka yang mempraktikkan Taoisme menghabiskan seluruh hidup mereka hanya untuk mencapai jalan keabadian, bukan? Tapi tahukah kau bahwa aturan langit dan bumi telah berubah? Para praktisi tidak lagi bisa merasakan guntur dan tidak bisa naik ke alam abadi. Tidak bisa naik ke alam abadi. Tanya Sangguan Mingyue heran, kakak, apa yang kau bicarakan? Beberapa hal menyentuh rahasia istana abadi kita, jadi aku tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak kepadamu. Tapi jika kau mengikutiku, kau akan mengerti semuanya. Lin Xiao menegaskan. Lagi pula, guru telah mencintaimu sejak kecil. Kau pasti ingin membalaskan dendamnya, kan? Aku janji kau akan mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membalas dendam.
Apakah kau benar-benar ingin membalaskan dendam tuanmu? Sangguan Mingyue menatap Lin Xiao dengan curiga. Tentu saja. Kata Lin Xiao, meskipun guru dengan kejam mengusirku dari sekte, sekali guru, tetaplah ayah. Beliau selalu menjadi orang yang kuhormati dan begitu baik kepadaku dalam membesarkanku. Bagaimana mungkin aku tidak membalaskan dendamnya? Sangguan Mingyue terdiam sesaat ketika mendengar ini, perasaannya campur aduk. Melihat situasi yang tidak berjalan baik, Yang Siner segera melangkah maju dan meraih Sangguan Mingyue, sambil berkata, "Kak Mingyue, bukankah kau sudah berjanji akan melepaskannya? Dan kau benar-benar bisa sekejam itu menyerang Xiao Chen. Jangan dengarkan kata-katanya yang menipu. Dia telah jatuh ke dalam kejahatan dan tidak punya niat yang jelas." "Gadis kecil, apa yang kau katakan?" Lin Xiao menatap Yang Siner dengan tatapan dingin. "Aku mengatakan yang sebenarnya. Tuanmu tidak melihatmu saat beliau meninggal, dan sekarang kau kembali untuk mencelakai Suster Mingyue setelah sekian lama. Apa yang kau pikirkan?" Geram Yang Siner dengan marah. Sangguan Mingyue dan Xiao Chen adalah sahabatnya, jadi wajar saja jika dia tidak ingin melihat mereka bertarung sampai mati. Mungkin karena tahu dirinya salah, Sangguan Mingyue tidak membenci Xiao Chen. Terlebih lagi, setelah bimbingannya selama ini, Sangguan Mingyue berjanji untuk tidak membalas dendam. Namun, kini seorang kakak laki-laki tiba-tiba muncul dan tampaknya telah mengguncang pikiran Sangguan Mingyue. Bagaimana mungkin dia tidak marah? "Dasar jalan kecil, aku sedang bicara dengan adik perempuanku, apa giliranmu menyela?" Lin Xiao sangat lembut kepada Sangguan Mingyue, tetapi dia kejam kepada orang lain, dan mengangkat telapak tangannya adalah gerakan mematikan. "Berhenti." Sangguan Mingyue menghentikan Lin Xiao dan berkata, "Kakak, aku ikut denganmu. Jangan sakiti Siner." "Saudari Mingyue." Yang Siner sangat cemas. "Siner, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Berbahaya juga bagimu untuk sendirian di benua roh sejati, jadi sebaiknya kau kembali." Saran Sangguan Mingyue. "Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu pergi bersama mereka." Yang Siner hendak maju, tetapi melihat pria berjubah hitam tiba-tiba menyerang dan mengeluarkan mantra penahan, membuat Yang Siner tidak bisa bergerak. "Baiklah, sudah waktunya, ayo pergi." Pria berjubah hitam itu mengedipkan mata pada Lin Xiao. "Adik perempuan, silakan masuk." Lin Xiao berkata pada Sangguan Mingyue. "Ya." Sangguan Mingyue melirik Yang Siner, lalu pergi bersama Lin Xiao dan pria berjubah hitam. "Suster Mingyue." Yang Siner begitu cemas hingga dia hampir menangis, tetapi dia tidak berdaya dan tidak dapat melepaskan diri dari ikatan yang kuat itu. Baru setelah ketiga orang itu benar-benar menjauh dan napas mereka benar-benar hilang, dia tiba-tiba mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Apa yang harus dilakukan? Yang Siner sebenarnya tahu bahwa Sangguan Mingyue tidak ingin pergi bersama Lin Xiao, tetapi terpaksa melakukannya oleh situasi. Karena Lin Xiao dan lelaki berjubah hitam itu sama-sama sangat kuat, mereka berdua jika digabungkan tidak akan dapat mengalahkan salah satu dari mereka. Jika Anda melawan dengan paksa, Anda akan berakhir diculik oleh pihak lain dengan menggunakan kekerasan. "Tidak, aku harus kembali dan mencari bantuan." Di bintang bulan kuno, Xiao Chen menyelesaikan penyempurnaan teknik transformasi kekaisaran. Meskipun setahun agak lama, bagaimanapun juga, ini adalah seni bela diri terlarang yang menantang surga, seni transformasi ekstrim kekaisaran. Sangat sepadan jika bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Sejak awal, Xiao Chen memahami bahwa ia belum sepenuhnya menguasai Huangji Huaxianjue dan perlu memanfaatkan kemampuan potensinya selangkah demi selangkah. "Saat aku berjalan keluar, aku melihat Mu Ling dan Mu Feng masih berlatih, tetapi titik cahaya sajak dao di sekeliling mereka telah hilang. Jelas mereka berdua telah menyerap energi yang cukup dan pasti terbangun di tengah-tengah. Mungkin karena mereka melihat Xiao Chen tidak keluar, mereka melanjutkan latihan dengan mentalitas normal. Sekarang Xiao Chen keluar, mereka berdua segera menyadari sesuatu dan terbangun. "Tuan Xiao, apakah Anda baru saja keluar dari pengasingan?" tanya Mu Ling dengan heran. Xiao Chen melirik Mu Ling dan Mu Feng lalu memuji, "Lumayan, mereka berdua berhasil mencapai tahap fusion." Transisi dari tahap pemurnian void ke tahap fusi merupakan rintangan besar. Banyak orang seringkali membutuhkan ratusan tahun untuk mencapainya, dan mereka yang memiliki bakat dan peluang lebih tinggi mungkin membutuhkan lebih dari 10 tahun. Tentu saja, Mu Ling dan Mu Feng mungkin bertahan di puncak tahap jiwa baru lahir untuk waktu yang lama, pasti lebih dari 1 atau 2 tahun. Setelah menyerap begitu banyak sajak dao yang menakjubkan, aku hanya naik 1 tingkat dan mencapai tahap awal fusi. Aku benar-benar malu, kata Mu Ling dengan malu. Hanya dengan berlatih di dalamnya Anda dapat memahami keajaiban sajak. Setiap kali mereka menyerap jejak dao, seolah-olah mereka membuka pintu menuju dunia baru, yang memungkinkan mereka meraih ketinggian baru. Meskipun kultivasinya baru mencapai tahap awal fusi, Mu Ling merasa kekuatannya telah jauh melampaui tahap fusi biasa. Dulu,
Dia dan saudaranya Mu Feng harus bekerja sama untuk melawan musuh yang levelnya lebih tinggi, tetapi sekarang dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan musuh yang kuat sendirian. Terburu-buru, kurang cepat. Berkembang terlalu cepat belum tentu baik. Pilihan paling bijak adalah menguasai sepenuhnya apa yang telah kau pahami dan memahami esensinya. Saran Xiao Chen. Ingatlah ajaran Guru Xiao, kata Muling dan Mu Feng serempak. Baiklah, ayo kita kembali ke klan roh. Xiao Chen berpikir bahwa Ye Yufei akan segera bangun, jadi ini saat yang tepat untuk kembali. Mereka bertiga tidak tinggal lebih lama lagi, terbang keluar istana, meninggalkan Gu Yue Star, dan kembali ke klan roh. Terakhir kali saya mencapai bintang Gu Yue, butuh 2 bulan. Kali ini, karena kultivasi saya telah meningkat, waktu tempuhnya lebih dari setengahnya, jadi kurang dari sebulan. Tuan Xiao, Anda akhirnya kembali. Bing Teng bergegas setelah mendengar berita itu, dan langsung menunjukkan kegembiraan ketika melihat Xiao Chen, Mu Ling, dan Mu Feng. Kepala Bing, apakah adikku sudah bangun? Xiao Chen bertanya langsung. Bab 703. Nona Ye terbangun 3 bulan yang lalu, tapi sekarang dia tidak berada di alam roh. Jawab Bing Teng. Tidak di sini. Xiao Chen mengerutkan kening dan bertanya, kemana dia pergi? Benua roh sejati. Benua roh sejati. Xiao Chen tahu tempat ini adalah salah satu dari 10 alam kultivasi agung di langit berbintang 4 arah. Sekte abadi Piao Miao, yang telah pergi ke bumi untuk menangkap Putri Nubuat, juga merupakan salah satu kekuatan paling terkemuka di benua roh sejati. Tapi benua roh sejati sangat jauh dari dunia roh. Untuk apa Ye Yufei pergi ke sana? Mengetahui kebingungan Xiao Chen, Bing Teng menjelaskan, sebenarnya, bukan hanya Nona Ye, Bing Ning dan Ying Sui juga bersama. Apa yang terjadi? Xiao Chen tahu pasti ada sesuatu yang terjadi saat dia pergi. Benua roh sejati, yang dipimpin oleh Sekte Feixian, telah mengirimkan undangan ke semua lingkaran kultivasi utama, memanggil para jenius dari dunia kultivasi untuk menghadapi bencana yang akan datang di dunia kultivasi. Ras roh juga telah diundang. Kata Bing Teng. Semua kultivator berkumpul di benua roh sejati. Xiao Chen sangat terkejut ketika mendengar ini. Ini jelas merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia kultivasi selalu dirundung sektarianisme yang serius, dengan banyak kesenjangan dan orang-orang yang saling memandang rendah. Belum pernah ada periode di mana mereka benar-benar dapat bersatu. Saat ini sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi karena suatu hal dia selalu merasa masalah ini tidak lazim dan ada yang mencurigakan. Jadi, kau membiarkan Ying Sui, Bing Ning dan yang lainnya mewakili ras roh untuk berpartisipasi. Tanya Xiao Chen. Jangan salahkan aku, Tuan Muda Xiao. Nona Ye kebetulan baru saja keluar dari retret saat itu. Beliau sangat gembira mengetahui bahwa Tuan Muda Xiao telah pergi ke klan roh. Beliau juga mendengar bahwa Tuan Muda Xiao telah pergi ke langit berbintang 4 arah dan mungkin akan muncul di benua roh sejati, jadi beliau berinisiatif untuk mengajukan diri mewakili klan roh untuk pergi ke benua roh sejati. Sebenarnya, tujuannya hanya untuk menemukan Tuan Muda Xiao. Jelas Bing Teng. Jadi begitu. Xiao Chen bisa memahami perasaan Ye Yufei. Bila kamu sangat merindukan seseorang, kamu tidak bisa menunggu bahkan untuk sesaat. Dunia roh begitu jauh dari benua roh sejati, bagaimana mereka bisa sampai di sana? Tanya Xiao Chen lagi. Jika itu adalah penerbangan normal, akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun untuk terbang dari dunia roh ke benua roh sejati, yang terlalu merepotkan. Di dataran tengah benua Fengwu, ada susunan teleportasi yang mengarah ke benua roh sejati. Kata Bing Teng. Pembangunan susunan teleportasi ini sudah lama sekali, dan baru selesai hari ini. Susunan teleportasi antar bintang. Xiao Chen bertanya dengan penuh minat, untuk bisa membangun susunan teleportasi tingkat ini, ahli susunannya pasti luar biasa, kan? Memang, para master formasi utama yang membangun susunan teleportasi tingkat bintang semuanya berasal dari Sekte Feixian. Mereka tampaknya sangat ahli di bidang ini. Bing Teng mendesah. Seperti yang diharapkan dari sekte nomor 1 di dunia kultivasi, karya mereka sungguh menakjubkan. Aku khawatir masalahnya tidak sesederhana itu. Kata Xiao Chen tiba-tiba. Ah, apa maksudmu? Bing Teng tertegun. Tidak ada apa-apa. Tanya Xiao Chen, karena mereka semua sudah pergi ke benua roh sejati, aku juga akan pergi ke sana. Tolong beritahu Kaisar Roh. Baiklah, serahkan padaku. Bing Teng mengangguk. Mu Ling dan Mu Feng, kalian adalah perwakilan klan roh, jadi ikutlah dengan Tuan Muda Xiao. Ya. Karena ada susunan teleportasi di benua Fengwu, Xiao Chen tentu akan pergi ke benua Fengwu terlebih dahulu. Setelah keluar dari hutan kristal dan berjalan melalui area yang tidak teratur, Xiao Chen menemukan bahwa Lei Ao tidak lagi berada di tepi danau. Namun, Xiao Chen tidak terkejut. Bagaimanapun, Lei Ao adalah makhluk tertinggi umat manusia dan seorang ahli Mahayana puncak. Ia mungkin tertekan untuk sementara waktu, tetapi ia tidak akan pernah tertekan selamanya.
Tanpa berpikir terlalu banyak, Xiao Chen, Mu Ling dan Mu Feng menuju ke Zhongzhou. Berhenti, siapa kamu? Begitu mereka tiba di perbatasan Zhongzhou, mereka dihentikan oleh penjaga gerbang. Mu Ling dengan cerdik melangkah maju dengan sopan, berkata, kami dari suku roh dan ingin pergi ke benua roh sejati, jadi kami ingin meminjam susunan teleportasi. Klan roh. Mata penjaga gerbang berbinar mendengar ini, dan ia segera berkata dengan tegas, tidak, tanpa perintah yang maha kuasa, tak seorang pun boleh memasuki Zhongzhou tanpa izin. Apakah Anda memerlukan perintah tertulis dari Yang Maha Kuasa untuk memasuki Zhongzhou? Mu Ling marah ketika mendengarnya. Bagaimana mungkin ada aturan seperti itu? Ia juga pernah mendengar tentang 3 makhluk tertinggi umat manusia. Mereka biasanya sibuk dengan segala macam urusan dan sulit dipahami. Orang awam bahkan tidak dapat melihatnya, jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan pesanan tulisan tangan? Tentu saja, ini aturan yang sudah lama berlaku. Kata pemimpin penjaga dengan angkuh, Zhongzhou itu tempat yang sangat kecil. Hanya orang-orang elit yang diakui oleh Yang Maha Kuasa yang boleh masuk. Tuan Xiao, apa yang harus kita lakukan? Pihak lain menolak untuk menyerah, dan Mu Ling tidak punya pilihan selain berbalik dan bertanya pada Xiao Chen. Xiao Chen tampak linglung, menatap Zhongzhou. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan sungguh-sungguh, ada aura yang tidak biasa di Zhongzhou. Aku khawatir sesuatu telah terjadi. Para penjaga ini semuanya palsu. Apa? Ekspresi Mu Ling dan Mu Feng langsung berubah saat mendengar itu. Brengsek, siapa yang kau bilang palsu? Pemimpin gerbang dan para penjaga mengelilinginya dengan ekspresi tidak ramah. Aku sedang membicarakanmu. Mu Ling tiba-tiba berdiri, pedang ajaib di tangannya berkilauan, dan cahaya pedang menyapu. Peng! Puluhan pengawal tersapu oleh energi pedang dan terhempas ke tembok kota yang tebal. Kau, berani bertindak di sini. Pemimpin yang menjaga gerbang terkejut dan marah. Kultivasimu terlalu buruk, tapi kau berani menghentikan kami. Meskipun Mu Ling tidak mengerti, dia sangat percaya pada Xiao Chen. Xiao Chen berkata bahwa sesuatu terjadi di Zhongzhou, dan itu pasti benar. Berhenti. Pada saat ini, sesosok ramping tiba-tiba terbang keluar dari kota. Sosok itu adalah seorang guru Mahayana yang kuat dengan aura yang terkendali. Tuan Su, mereka. Pemimpin penjaga itu membungkuk hormat saat melihat para pendatang baru. Ia lalu menunjuk Mu Ling dan Xiao Chen dengan marah dan berkata, mereka mencoba menerobos masuk. Kultivator Mahayana bermarga Su yang kuat melirik Mu Ling, Mu Feng, dan Xiao Chen. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap, dan ia memarahi pemimpin penjaga, mereka tamu terhormat klan roh. Siapa yang menyuruhmu menghentikan mereka? Kenapa kau tidak mundur saja? Pemimpin itu tertegun ketika mendengar ini, raut wajahnya jelas-jelas merasa kesal, tetapi dia tidak berani membantah dan minggir. Saya benar-benar minta maaf, semuanya. Ini salah saya karena tidak mendisiplinkan kalian dengan benar. Saya harap kalian bisa memaafkan saya. Kultivator Mahayana bermarga Su itu meminta maaf. Anda terlalu sopan, senior. Di depan panggung Mahayana, Mu Ling tidak berani bertindak gegabah dan berbicara dengan rendah hati. Xiao Chen menatap kultivator Mahayana yang bermarga Su sejenak, lalu bertanya, jadi, bisakah kami masuk? Tentu saja, kata kultivator Mahayana bermarga Su. Dengan kultivasimu, kau cukup memenuhi syarat untuk memasuki Zhongzhou. Namun, menggunakan susunan teleportasi ke benua roh sejati bukanlah hal yang mudah. Kau memang membutuhkan arahan dari Yang Maha Kuasa. Apakah Yang Agung ada di kota ini? Tanya Xiao Chen. Yang Mulia Qing Yang dan Yang Mulia Lei Ao telah pergi ke benua roh sejati. Hanya Yang Mulia Wu Qing yang tersisa. Jika kau menginginkan dekrit kekaisaran, kau hanya bisa menemukannya. Kata Su, seorang kultivator Mahayana. Aku punya kenalan dengan Yang Mulia Wu Qing. Jika kau benar-benar ingin pergi ke benua roh sejati, aku bisa memperkenalkanmu. Bagus sekali. Kata Xiao Chen dengan tenang, pimpin jalan. Silakan ikuti saya. Kata kultivator Mahayana yang bermarga Su sambil berbalik dan berjalan di depan. Xiao Chen mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Xiao, apakah Anda kenal senior ini? Mengapa dia begitu sopan kepada kita? Tanya Mu Ling dengan suara rendah. Ini namanya memancing musuh masuk jauh ke wilayah kita. Xiao Chen mengirim pesan suara kepada Mu Ling dan Mu Feng, mungkin ada jebakan di dalam, hati-hati. Bab 704. Ketika Mu Ling dan Mu Feng mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, mereka langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan Su yang berada di tahap Mahayana ini, jadi mereka menjadi berhati-hati dan waspada. Seorang kultivator Mahayana yang kuat, meskipun tidak berstatus setinggi Yang Maha Tinggi, sudah pasti memiliki pengaruh yang cukup di Zhongzhou dan merupakan sosok yang sangat dihormati. Zhongzhou secara nominal disebut sebuah negara bagian, tetapi luas wilayahnya sebenarnya hampir sama besarnya dengan sebuah kota. Xiao Chen dan 2 orang lainnya mengikuti pria bermarga Su dan terbang selama sekitar setengah jam sebelum tiba di kuil Tao di pusat kota Zhongzhou.
Tata letak kuilnya sangat sederhana, tetapi memberikan rasa nyaman bagi pengunjung. Banyak biksu pria dan wanita berlatih dengan jubah Tao. Atau mempraktikkan sihir, membuat api, menyemburkan air, memanggil angin dan menarik guntur. Atau Anda dapat mengolah kondisi pikiran Anda, menghadapi alam, dan memahami jalan surga. Kalian bertiga, ini tempat suci Sang Maha Pengampun. Dia sedang beristirahat di dalam. Silakan ikuti aku. Setelah melintasi halaman, kultivator Mahayana bermargasu memimpin Xiao Chen dan dua orang lainnya ke aula utama dojo, lalu berkata, tunggu sebentar di sini. Aku akan memanggil Yang Maha Pengampun. Setelah mengatakan ini, kultivator Mahayana yang bermargasu itu bergegas pergi. Ada apa? Muling penuh keraguan. Tingkah laku orang ini sungguh aneh. Sepertinya memang ada masalah besar. Xiao Chen merenung dalam hati. Tuan, Anda tahu ini jebakan, mengapa Anda tidak mengungkapnya? Tanya Muling. Tanpa bukti, bagaimana kita bisa mengungkapnya? Kita hanya bisa menunggu dia menunjukkan jati dirinya. Kata Xiao Chen. Lagi pula, kita perlu menggunakan susunan teleportasi. Itu prosedur yang diperlukan. Bahkan tanpa dia, kita tetap harus menghadapi Sang Maha Pengampun. Ya, benar. Muling mengangguk. Mereka bertiga menunggu di aula. Sekitar 10 menit kemudian. Tiba-tiba, sesosok secepat kilat dan tampak gila datang dari luar dalam sekejap mata, mengunci Muling dan Mu Feng, dan mengangkat tangannya untuk menyerang dengan gerakan mematikan. Merasakan krisis yang fatal, Muling dan Mu Feng tak sempat berpikir. Mereka secara naluriah menggunakan pedang spiritual mereka dan menyerang dengan satu serangan. Ledakan. Ketiga sisi bertemu, menimbulkan suara berdentang, dan tekanan udara yang mengerikan menghancurkan aula tersebut hingga rata dengan tanah dalam sekejap. Muling dan Mu Feng terlempar mundur 7 atau 8 langkah, darah mereka mendidih, dan penyerangnya terluka parah, terpental di tempat dan jatuh di halaman. Yang Maha Kejam, menguasai. Sialan, siapa yang membunuh guru? Entah itu kebetulan atau bukan, sekelompok biksu segera berkumpul di halaman dan kebetulan melihat si penyerang terlempar. The Ruthless Supreme. Raut wajah Muling dan Mu Feng berubah saat mendengarnya. Mereka tidak peduli dengan luka mereka dan bergegas keluar. Di halaman, orang yang baru saja mereka pukul adalah seorang biarawati Tao berjubah panjang. Dilihat dari wajahnya, ia tampak tak bernapas lagi. Untuk sesaat, keduanya memiliki firasat buruk di hati mereka. Orang yang menyerang mereka adalah Merciless Supreme yang terkenal kejam, dan dibunuh oleh mereka. Siapakah kamu yang berani membunuh Yang Maha Kuasa? Datanglah dan bayar nyawa guru. Kerumunan itu menjadi marah dan menyerbu ke arah Muling dan Mu Feng dengan panik, ingin memotong mereka menjadi beberapa bagian. Semuanya, ini salah paham. Tolong dengarkan penjelasan kami. Teriak Muling sambil berusaha melawan. Namun, para murid Sang Maha Pengampun telah kehilangan akal sehat mereka dan tidak mau mendengarkan lebih lanjut. Mereka hanya ingin para murid membayar dengan nyawa mereka. Baru saja bertarung melawan Sang Maha Pengampun dan dilukai olehnya, Muling dan Mu Feng tampak kesulitan karena kini mereka menghadapi pengepungan dari banyak jagoan. Yang lebih penting, mereka menyadari ini adalah konspirasi dan hanya ingin menjelaskannya dengan jelas. Jika mereka menyakiti orang lain, akan sulit untuk membersihkan nama mereka. Tepat ketika Muling dan Mu Feng tengah bingung, mereka tiba-tiba melihat hembusan angin kencang menerjang. Ledakan. Semua murid Merciless Supreme terpental, dan di saat yang sama arus listrik memasuki tubuh mereka, melumpuhkan mereka dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Tuan Muda Xiao. Muling dan Mu Feng menghela napas lega, menatap Xiao Chen, dan berkata, kami tidak tahu bahwa pria itu adalah dewa tertinggi yang tak berbelas kasih, dan kami membuat kesalahan sesaat. Tidak perlu dijelaskan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia salah satu dari 3 makhluk tertinggi umat manusia, tapi dia tidak pantas dibunuh olehmu. Muling dan Mu Feng tercengang ketika mendengar ini. Memang, Sang Maha Pengampun adalah pakar Mahayana Puncak. Jika ia menyerang mereka secara tiba-tiba, bagaimana mungkin mereka bisa melawan? Belum lagi dia membunuh Merciless Supreme dengan tergesa-gesa. Jelas ada yang salah. Itu dia, namanya Su. Muling marah dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan jejak pria panggung Mahayana bernama Su. Jangan khawatir, dia tidak bisa lari. Xiao Chen berkata demikian dengan ringan, lalu berjalan ke tubuh Merciless Supreme, berjongkok dan memeriksanya dengan saksama. Dia telah menderita luka fatal sebelumnya, dan ketika tekadnya melemah, dia dimantrai boneka dan dikendalikan untuk menyerangmu. Xiao Chen segera mengetahui alasannya. Sialan, siapa yang begitu kejam? Muling sangat marah. Aku hanya ingin meminjam susunan teleportasi, tetapi aku dijebak seperti ini tanpa alasan. Yang lebih mengerikan lagi, musuh benar-benar membunuh Sang Maha Pengampun. Jika ini terbongkar, pasti akan menimbulkan kegemparan besar. Jangan munafik dan menirukan lagu yang sama. Guru jelas mati di tanganmu.
Banyak dari kita yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Meskipun para murid Merciless Supreme tidak bisa bergerak, mereka semua memelototi Xiao Chen dan dua lainnya, berharap bisa membunuh mereka dengan tatapan mata mereka. Mengapa kami berbohong padamu? Tanya Mulingki, dengan tingkat kultivasi gurumu, bagaimana mungkin dia bisa dibunuh dengan mudah? Meskipun Tuan dikenal sebagai raja yang kejam, beliau sebenarnya sangat baik dan mudah didekati. Kau pasti menggunakan kata-kata manis untuk membuat Tuan rileks sehingga kau bisa melancarkan serangan kejutan padanya. Ya, pasti begitu. Sihir macam apa yang kau gunakan? Ayo kita pergi. Kita ingin membalaskan dendam Tuan kita. Para pengikut Merciless Supreme berjuang keras, tetapi arus listrik terus melumpuhkan tubuh mereka, membuat mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Tidak perlu menjelaskannya kepada mereka. Kecuali kita membunuh mereka semua, aku khawatir tuduhan pembunuhan makhluk tertinggi mustahil untuk dibereskan untuk sementara waktu. Kata Xiao Chen dengan tenang, ayo kita pergi ke benua roh sejati. Mendengar ini, Mu Ling dan Mu Feng tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk berdebat, jadi mereka terbang bersama Xiao Chen. Setelah Xiao Chen pergi, para pengikut Merciless Supreme juga mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Sialan! Cepat dan sampaikan perintah untuk menutup Zongsu. Jangan biarkan mereka lolos. Tunggu, di mana jasad guru? Sepertinya dia dibawa pergi oleh anak laki-laki itu. Xiao Chen dan dua orang lainnya meninggalkan Wuking Supreme Dojo dan terbang langsung menuju susunan teleportasi. Sang Maha Pengampun telah tiada, jadi tidak ada cara untuk mendapatkan surat tulisan tangannya, ia hanya bisa memaksa masuk. Susunan teleportasi tingkat bintang ini unik, dan hanya ada satu di seluruh benua Fengwu. Bayangkan betapa berharganya susunan teleportasi ini dan berapa banyak master yang ditempatkan di sini. Namun Xiao Chen mengira Ye Yufei masih menunggunya di benua roh sejati, dan tidak punya waktu untuk mengurusi masalah sepele ini, jadi ia hanya mengayunkan pedangnya. Wow! Energi pedang Yao Tian seperti seekor naga yang muncul dari laut, datang dengan kekuatan besar. Orang-orang kuat yang ditempatkan di sekitar susunan teleportasi tidak tahu apa yang sedang terjadi dan langsung terpotong oleh energi pedang. Daerah dalam radius 10 mil dipenuhi dengan niat pedang Xiao Chen yang mengerikan, membentuk wilayah kekuasaan absolut yang tidak dapat didekati oleh siapapun. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga pun bergegas masuk ke dalam susunan teleportasi dan mengaktifkan mekanismenya. Wow! Dengan kilatan cahaya putih, mereka bertiga menghilang ke dalam susunan teleportasi. Bab 705. Lokasi susunan teleportasi dari benua roh sejati ke benua Fengwu. Wow! Cahaya putih yang sama menyala, dan tiga sosok muncul dalam susunan teleportasi. Itu adalah Xiao Chen, Mu Ling dan Mu Feng. Akhirnya, kita lolos tanpa cedera. Mu Ling menghela napas lega. Tuan Xiao, energi pedang apa yang baru saja kau gunakan? Sungguh kuat. Dia baru saja memindai susunan teleportasi secara kasar dengan indera spiritualnya. Ada 4 penjaga di tahap fusi di permukaan yang menjaga susunan teleportasi, 2 di tahap Mahayana yang bersembunyi secara rahasia, dan banyak di tahap pemurnian Void. Barisan penjaga sekuat itu dibabat habis oleh energi pedang Xiao Chen. Energi pedang itu mengamuk dan bertahan dalam radius 10 mil dari susunan teleportasi untuk waktu yang lama. Tak seorang pun bisa mendekatinya untuk waktu yang lama. Sungguh spektakuler. Setelah tertabrak dan terlempar, para penjaga itu mungkin masih bingung dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Kalau dipikir-pikir, ini agak lucu. Linger, Tuan Muda Xiao baru saja mengayunkan pedangnya dengan santai. Bagaimana mungkin pedang itu terkenal atau tidak? Tanya Mu Feng dari samping. Mu Ling memperhatikan musuh, tetapi dia memperhatikan Xiao Chen. Ia melihat dengan jelas bahwa Xiao Chen belum mengerahkan seluruh kekuatannya saat itu. Ia hanya bertindak sesuka hati, dengan santai dan tanpa usaha, lalu langsung menghunus pedangnya. Tingkat kultivasi ini sungguh menakjubkan. Ketika Xiao Chen pergi ke dunia roh, mereka bertengkar dengannya. Sekarang, kalau dipikir-pikir, mereka benar-benar melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Selama kalian tetap pada niat awal kalian, dengan bakat kalian dan perhatian yang diberikan Kaisar Ling, kalian pasti akan bisa mencapainya cepat atau lambat. Kata Xiao Chen kepada keduanya. Hal ini tentu saja tidak menenangkan mereka. Ras roh kini kehilangan bakatnya. Mereka dan Bingning adalah satu-satunya harapan yang tersisa bagi ras roh. Kaisar roh pasti akan melatih mereka sebagai penerusnya. Gunung suci klan roh menyimpan rahasia yang mencengangkan, dan di sanalah warisan klan roh berada. Di masa depan, Mu Ling dan Mu Feng pasti akan memenuhi syarat untuk memasuki gunung suci dan menerima warisan tersebut. Jadi jangan remehkan tingkat kultivasi mereka saat ini. Mereka pasti akan membuat nama untuk diri mereka sendiri di masa depan. Hei, mengapa ada seseorang yang berteleportasi ke sini dari benua Fengwu? Ya, kami tidak diberitahu sebelumnya. Hei, siapa kalian bertiga?
Beberapa penjaga di susunan teleportasi menemukan Xiao Chen dan dua orang lainnya, dan maju untuk bertanya kepada mereka. Demi alasan keamanan, setiap kali seseorang dari benua Fengwu diteleportasi ke sini, mereka harus diberitahu terlebih dahulu. Namun kali ini, Xiao Chen dan dua orang lainnya datang tanpa peringatan apapun, yang tentu saja membuat mereka curiga. Mendengar ini, Muling melangkah maju dan berkata, kami adalah perwakilan dari suku roh. Kami terpisah dari rekan-rekan kami karena suatu hal, dan kami datang ke sini khusus untuk bertemu kembali dengan mereka. Jadi itu dari Eldar. Penjaga itu mengamati Muling dari atas ke bawah, lalu melirik Mu Feng dan Xiao Chen, tetapi dia tampaknya tidak memiliki kecurigaan apapun. Kemarilah dan daftar dulu. Terima kasih. Melihat pihak lain sangat sopan, Muling pun menanggapi dengan sopan. Saat Muling dan Mu Feng berjalan maju, Xiao Chen berbalik dengan tenang, mengangkat tangannya, dan menyemburkan aliran energi spiritual, yang masuk ke dalam susunan teleportasi. Tidak ada cara untuk menjelaskan kematian Sang Maha Pengampun untuk saat ini, dan dia tidak ingin orang-orang itu mengejarnya ke benua roh sejati untuk mengganggunya. Jadi dia melakukan beberapa perbaikan pada susunan teleportasi, sehingga untuk sementara tidak bisa digunakan secara normal. Dengan cara ini, kelompok orang itu tidak akan dapat datang ke benua roh sejati untuk sementara waktu. Setelah mencatat informasinya sebentar, Muling bertanya, saudara-saudara, aku ingin tahu di mana perwakilan klan roh kita sekarang. Kita ingin bertemu dengan mereka. Mereka, desah penjaga itu. Saya khawatir situasinya tidak baik. Ekspresi Muling berubah saat mendengar ini, dan dia bertanya, apa yang terjadi? Karena mereka terlalu lemah, mereka ditindas. Kata penjaga itu serius. Ada 3 orang, semuanya perempuan. 2 di antaranya tampak seperti gadis kecil, dan kultivasi mereka tidak prima. Perwakilan dunia kultivasi lainnya berjumlah setidaknya selusin, dan beberapa bahkan hampir 100. Bagaimana menurutmu mereka bertiga bisa melawan mereka? Hao Zi, jangan berlebihan. Ye Yufei sangat kuat. Dia sudah naik ke 20 besar daftar kehormatan. Aku tahu kekuatan pribadinya lumayan, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa menanggung semuanya sendirian. Mungkin sulit bagi satu orang untuk menopang gengsi seluruh ras Eldar. Benar juga. Kalau dia bisa masuk 10 besar, mungkin situasinya akan lebih baik. Tapi sayangnya, 10 besar itu isinya orang-orang mesum semua. Jenius biasa nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Meskipun Ye Yufei tidak masuk 10 besar, dia cantik. Ada banyak wanita berbakat dan cantik di ajang pencarian bakat ini, tapi dia salah satu dari 3 yang paling populer. Ye Yufei, Sue Yiren, dan Ning Qingxuan dikenal sebagai 3 Dewi Agung dunia kultivasi. Mereka juga satu-satunya 3 wanita yang masuk dalam 20 besar daftar kehormatan. Membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. Ahem. Bersikaplah normal dan jangan merusak citra benua roh sejati kita. Seorang penjaga terbatuk kering, menunjukkan bahwa Xiao Chen dan yang lainnya masih di sana. Karena mereka semua adalah perwakilan dari ras roh, mereka pasti mengenal Ye Yufei. Tidak baik bagi mereka untuk berkomentar sembarangan tentang Ye Yufei di depannya. Permisi semuanya. Jika kalian ingin mencari teman dari ras roh, pergilah ke kota Tiansu, tempat hampir semua jenius di dunia kultivasi berkumpul. Ini bukti identitas kalian, tolong simpan. Kata penjaga itu sambil menyerahkan token giok kepada Muling. Token giok serupa dengan kartu identitas sementara di bumi, dan dapat digunakan secara bebas di benua roh sejati. Kota Tiansu. Muling mengucapkan terima kasih lagi setelah mendengar ini, terima kasih banyak. Setelah itu, Xiao Chen dan 2 orang lainnya terbang bersama dan menuju kota Tiansu. Kota Tiansu adalah pusat benua Zhenling. Meskipun merupakan sebuah kota, luasnya beberapa kali lipat lebih besar daripada Zhongzhou di benua Fengwu. Sekte Feixian, sekte terbesar di benua Zhenling, dan Piao Miao Xianzong keduanya berlokasi di kota Tiansu. Setelah menanyakan arah kepada orang yang lewat beberapa kali di sepanjang jalan, mereka membutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk akhirnya tiba di kota Tiansu. Tempat yang indah sekali. Menatap kota Tiansu dari langit, Muling merasakan keagungan di hatinya dan tertarik oleh penampilan kota Tiansu yang megah dan makmur. Memang, tapi dari segi tata letak dan konstruksi, tempat ini lebih indah dan spektakuler daripada dunia roh dan Zhongzhou. Mu Feng setuju. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, pengetahuannya tidak sebanding dengan Muling dan Mu Feng. Tempat suci seperti kota Tiansu secara alami tidak mengizinkan orang lain terbang di langit, jadi Xiao Chen dan 2 orang lainnya mengikuti adat setempat, mendarat di depan gerbang kota, dan memasuki kota sesuai prosedur. Berhenti, kalian harus menunjukkan kartu identitas kalian untuk memasuki kota Tiansu. Dibandingkan dengan antusiasme para penjaga di barisan teleportasi, para penjaga di kota Tiansu lebih serius dan bahkan sedikit arogan. Muling tahu bahwa ini adalah tanggung jawab pihak lain, jadi dia tidak marah.
Dia mengeluarkan kartu giok identitasnya dan menyerahkannya kepada pihak lain. Pihak lain mengambil kartu identitas giok dan segera memperoleh informasi ketiga orang tersebut. Ras roh. Penjaga itu jelas terkejut dan melirik Xiao Chen dan dua lainnya. Apakah ada masalah? Tanya Muling. Itu bukan masalah, hanya sedikit tak terduga. Kata penjaga itu sambil tersenyum nakal, kukira Eldar hanya punya 3 wanita untuk mendukung kelompok itu, tapi aku tak menyangka akan ada 3 lagi. Di antara semua kekuatan yang datang ke benua roh sejati, hanya klan roh yang paling unik. Ketiga perwakilan wanitanya sangat menarik perhatian dan menjadi bahan tertawaan untuk waktu yang lama. Bab 706. Lucu, kan? Muling akhirnya berkata dengan marah, kita hanya terlambat dan datang agak terlambat. Begitu kita bertemu, kita pasti akan mengoreksi pandanganmu tentang Eldar. Hei, nak, cita-cita memang penuh harapan, tapi kenyataan sangat tipis. Kau tak tahu berapa banyak jenius yang meragukan hidup mereka belakangan ini. Cibir penjaga itu. Banyak jenius yang dulu terkenal di dunia kultivasi mereka sendiri kini dihajar habis-habisan di sini. Cek-cek, beraninya kau bicara seperti itu. Mu Feng tidak tahan lagi dan berteriak. Bagaimanapun juga, sungguh tidak sopan jika menggambarkan seorang jenius yang kalah sebagai seekor anjing. Dan kata-kata ini diucapkan kepada mereka, menyiratkan bahwa mereka akan mengalami nasib yang sama. Seorang pria yang menjaga gerbang kota sungguh tidak berbudaya. Aku hanya jujur. Dengus penjaga itu. Di kota Tiansu, kekuatan adalah segalanya. Jika kau cukup kuat, kau bisa pergi ke alun-alun kemuliaan dan mengambil tempatmu di sana, dan semua orang akan menghormatimu. Kau meremehkan orang lain. Kata Muling tak yakin, di mana Glory Square. Bawa kami ke sana. Dia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, tetapi khawatir terhadap reputasi para peri. Sekarang setelah saya di sini, tentu saja saya harus berjuang demi ras roh. Dia cuma penjaga, mana mungkin dia meninggalkan posnya. Nona muda ingin pergi ke Glory Square, Xiao Wang bisa memimpin jalan. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan dan berpakaian rapi dengan pakaian brokat berjalan keluar dari kota Tiansu dan tersenyum lembut pada Muling. Ketika para pengawal melihat pemuda itu, raut wajah mereka berubah dan mereka semua berlutut serta memberi hormat sambil berkata, "Salam, Pangeran Muda." "Bangun," kata pemuda berbaju brokat itu, memberi ceramah dengan gaya seorang pangeran. "Bersikaplah sopan kepada tamu kita mulai sekarang. Jangan mempermalukan kota Tiansu, dan jangan mempermalukan benua roh sejati." Ya, aku pasti akan mengikuti ajaranmu," kata penjaga yang sebelumnya mengejek para elf itu, sambil berkeringat dingin. "Apakah kau seorang pangeran?" Muling menatap pemuda berpakaian brokat itu dengan heran. "Nama saya Jiang Yuan, dan saya putra wali kota Tiansu. Di kota Tiansu ini, saya bisa dianggap seorang pangeran." Pemuda berpakaian brokat itu memang agak mencolok, tetapi tidak memiliki kesombongan yang menyebalkan. Sebaliknya, ia memberi kesan sederhana kepada orang-orang. Entah kenapa, Muling tak kuasa menahan tawa, tapi tak lama kemudian ia berkata dengan serius, "Pangeran Muda, apa kau biasanya sebebas ini sampai punya waktu untuk memimpin jalan? Kau tidak terlalu perhatian tanpa alasan, apa kau pengkhianat atau pencuri?" "Baiklah." Jiang Yuan berkata dengan canggung, "Sebenarnya, aku hanya ingin memastikan satu hal." "Ada apa?" tanya Muling. "Apakah gadis itu dari ras roh?" tanya Jiang Yuan. "Tentu." "Apakah gadis itu kenal Ye Yufei?" "Tentu saja aku kenal dia." Muling mengiyakan. Tak lama kemudian, dia tampak menyadari sesuatu dan bertanya dengan wajah datar, "Apakah Anda berencana memanfaatkan Nona Ye?" Nona, jangan salah paham. Saya hanya bertanya dengan santai. Saya sama sekali tidak punya pikiran buruk tentang Dewi Ye," kata Jiang Yuan, raut wajahnya sedikit muram. Ia menambahkan, "Konon, banyak jenius di 10 besar Glory yang mengejar Dewi Ye. Dibandingkan dengan mereka, saya benar-benar tidak punya banyak saingan." "Lalu apa yang akan kau lakukan?" tanya Muling ragu. "Bukan apa-apa. Selama kalian adalah rekan Dewi Ye, kalian adalah teman-temanku, Jiang Yuan." Kata Jiang Yuan dengan tatapan yang sangat tegas, "Jika kalian mengalami kesulitan di kota Tiansu di masa mendatang, jangan ragu untuk datang kepadaku." Mendengar ini, Muling menatap Xiao Chen dengan pandangan bertanya. Karena masalah ini menyangkut Ye Yufei, dia takut kalau Jiang Yuan punya motif tersembunyi dan tidak berani gegabah menyetujui apapun yang dikatakannya. Xiao Chen berkata kepada Jiang Yuan dengan tenang, "Kalau begitu, tolong tunjukkan jalannya. Ayo kita ke Glory Square dulu." "Baiklah, ikuti aku," kata Jiang Yuan, lalu berbalik dan berjalan masuk. Xiao Chen, Muling dan Mu Feng mengikutinya bersama. Dalam perjalanan, Jiang Yuan berkata, "Ngomong-ngomong, kamu datang di waktu yang tepat. Besok, Dewi Ye dan Dewi Ning akan berduel. Pasti seru sekali." "Dewi Ning." Muling sedikit terkejut saat mendengarnya.
Ekspresi Xiao Chen juga berubah, dan dia bertanya, Ning Qingxuan. Ketika dia berada di susunan teleportasi, dia mendengar para penjaga berbicara tentang bagaimana Ye Yufei, Ning Qingxuan dan Sui Yiren dikenal sebagai tiga dewi dan merupakan tiga orang paling populer di kota Tiansu. Ya, dia Ning Qingxuan dari Sekte Abadi Piao Miao. Jiang Yuan mengangguk. Meskipun hanya sedikit yang pernah melihat wujud aslinya, kabarnya dia sangat cantik. Dari segi penampilan saja, dia mungkin bahkan lebih cantik daripada Dewi Ye dan Dewi Sui. Kenapa mereka berdua bertengkar? Xiao Chen bingung. Berdasarkan kepribadian Ye Yufei, bahkan jika kultivasinya telah ditingkatkan oleh pil roh surgawi 9 putaran, dia pasti tidak akan menggunakannya untuk bertarung dengan berani atau tanpa ampun. Bahkan jika Ning Qingxuan mengambil inisiatif untuk memprovokasinya, dia mungkin akan mengabaikannya. Ini aturannya, aturan yang ditetapkan oleh pemimpin Sekte Feixian. Kata Jiang Yuan serius, setiap kekuatan yang tinggal di kota Tiansu harus menerima tantangan setiap hari. Jika mereka menolak, mereka akan diusir dari kota Tiansu. Apakah kita harus menerima tantangan setiap hari? Mendengar ini, Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa ras roh berada dalam situasi yang begitu sulit. Ras roh memiliki jumlah orang paling sedikit dan paling mudah diganggu. Saya khawatir ada orang yang datang untuk menantang Ye Yufei, Xiao Yingsui, Bing Ning, dan lainnya setiap hari. Tidak hanya itu, ada sistem poin di kota Tiansu. Kata Jiang Yuan, setiap kemenangan mendapatkan 1 poin. Setiap kekalahan mengurangi 1 poin. Setiap faksi memasuki kota Tiansu dengan skor awal 10. Jika skornya negatif, mereka akan dikeluarkan dari kota Tiansu. Pada titik ini, Jiang Yuan menghela napas lagi. Aku khawatir pertandingan besok akan membuatmu, suku spiritual, tersingkir. Keluar. Muling bertanya dengan tergesa-gesa, apakah klan roh kita tidak punya poin tersisa? Ya. Jiang Yuan mengangguk lagi, tampak agak tertekan. Meskipun Dewi Ye secara pribadi tangguh, dengan kekuatan tempur kemuliaan 10.000, berada di peringkat 20 besar daftar kemuliaan, dia telah ditantang hampir setiap hari selama 6 bulan terakhir. Beberapa monster ini, bahkan yang berada di 10 besar daftar kemuliaan, telah sengaja mengincarnya. Dia perlahan-lahan mulai lelah menghadapi mereka dan telah menerima beberapa kekalahan berturut-turut. Aku ingin tahu apakah dia akan memberikan perlawanan yang serius besok. Namun, Ning Qingxuan, Dewi Kemuliaan, memiliki kekuatan tempur 16.000, peringkat ke-17 dalam peringkat kemuliaan. Kekuatannya jauh di atas Dewi Ye. Sekalipun Dewi Ye bertarung sekuat tenaga, ia takkan mampu mengalahkan Ning Qingxuan. Kata Jiang Yuan dengan nada menyesal, itulah sebabnya kukatakan besok mungkin akan menjadi pertempuran terakhir ras roh. Itu mungkin tidak terjadi. Xiao Chen tiba-tiba berkata. Jiang Yuan menatap Xiao Chen, yang tiba-tiba memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan, dan hatinya bergetar tanpa alasan. Sepanjang jalan, dia tidak terlalu memperhatikan Xiao Chen, tetapi lebih memperhatikan Mu Ling dan Mu Feng. Dia bisa merasakan bahwa Mu Ling dan Mu Feng sangat kuat dan mungkin menjadi talenta top yang bisa membantu Ye Yufei berbagi tekanan, jadi dia sangat antusias terhadap mereka. Tetapi saat ini dia samar-samar menyadari bahwa Xiao Chen mungkin adalah orang yang benar-benar kuat dan bahkan lebih baik dari Mu Ling dan Mu Feng. Bahkan, seperti Ye Yufei, dia memiliki potensi untuk masuk 20 besar daftar kehormatan. Bab 707. Kita sampai. Ini alun-alun Glory. Setengah jam kemudian, Jiang Yuan membawa Xiao Chen dan 2 orang lainnya ke sebuah alun-alun yang sangat ramai dan luas. Alun-alun itu penuh sesak oleh orang-orang, semuanya adalah pemuda dan pemudi yang tampan, para jenius dari seluruh dunia kultivasi. Sebagian orang berkumpul bersama untuk mendiskusikan sesuatu dengan penuh semangat, sebagian lainnya berkumpul di sekitar panggung seni bela diri untuk menyaksikan pertarungan antar jenius. Tempat yang paling menarik perhatian orang tidak diragukan lagi adalah tembok batu besar. Dinding batu itu tingginya 10 zang dan panjangnya 10 zang, dan dipenuhi dengan deretan nama, dari 1 hingga 100, seolah-olah merupakan peringkat. Itulah daftar kekuatan tempur Glory, yang paling populer di kota Tiansu. Daftar itu berisi 100 nama, mewakili 100 jenius teratas di seluruh dunia kultivasi. Semua orang bangga masuk dalam daftar itu. Jiang Yuan terus berbicara, memperkenalkannya kepada Xiao Chen dan 2 lainnya. Ayo kita pergi dan melihat. Mu Ling sedikit tidak sabar dan menjadi orang pertama yang bergegas maju. Linger, ada berbagai macam orang di sini, hati-hati. Mu Feng mengikuti Mu Ling tanpa daya. Meskipun Xiao Chen tidak sembrono seperti kedua orang lainnya, dia juga agak penasaran dengan daftar kehormatan dan berjalan mendekat. Wah, Nona Ye sungguh hebat, dia menduduki peringkat ke-20 dalam daftar kekuatan tempur Glory. Begitu Xiao Chen masuk, dia mendengar Mu Ling memujinya. Ketika dia mendongak, matanya tertuju langsung ke tempat ke-20, dan benar saja, dia melihat sebuah nama yang begitu familiar hingga tidak bisa lebih familiar lagi. Kamu Yufei.
Sepertinya pil roh surgawi 9 revolusi berhasil. Gumam Xiao Chen dalam hati. Ye Yufei mulai berlatih kultivasi sangat terlambat, tetapi sekarang kekuatannya telah jauh melampaui Xiao Yingsui dan Bingning. Transformasinya bisa dikatakan luar biasa. Tapi itu belum cukup. Perjalanan Ye Yufei untuk menentang takdir baru saja dimulai. Hanya setelah menyelesaikan 9 transformasi, dia dapat benar-benar mencapai puncaknya. Yingsui dan Bingning tidak ada dalam daftar, sayang sekali. Muling melirik daftar itu sekilas dan sangat kecewa karena tidak menemukan nama Xiao Yingsui dan Bingning. Namun, dia juga paham bahwa ini berarti daftar kehormatan penuh dengan monster, dan para jenius biasa tidak punya peluang untuk berhasil. Zhao Chongyang dan Wu Feng dari benua Fengwu keduanya ada dalam daftar, masing-masing berada di peringkat ke-83 dan ke-64. Wu Feng menemukan dua nama yang familiar. Lagi pula, dunia roh dan benua Fengwu relatif dekat. Mereka juga mendengar dari para tetua bahwa benua Fengwu telah melahirkan 3 orang jenius yang luar biasa, dan mereka awalnya berencana untuk bersaing dengan mereka ketika ada kesempatan. Xiao Chen juga melihat nama Zhao Chongyang, dan berpikir bahwa dalam setahun terakhir ini, Zhao Chongyang pasti telah berhasil mencapai tahap fusi, kalau tidak, dia pasti tidak akan ada dalam daftar. Di mana Sui Yiren? Kenapa aku tidak melihat namanya? Zhao Chongyang dan Wu Feng sama-sama ada dalam daftar, jadi dia seharusnya tidak terabaikan, kan? Tanya Muling bingung. Bagaimana mungkin Dewi Salju gagal ujian? Dia ada di peringkat teratas, peringkat ke-11. Jiang Yuan tiba-tiba berkata, apa? Peringkat ke-11. Muling dan Mu Feng terkejut, dan tatapan mereka tertuju pada peringkat ke-11 di depan mereka secara bersamaan. Benarkah ini posisi ke-11? Kenapa selisihnya begitu besar? Tidak heran mereka tidak terkejut. Zhao Chongyang, Wu Feng, dan Sui Yiren sama-sama terkenal di benua Fengwu. Kalaupun ada selisih di antara mereka, seharusnya sangat tipis. Namun Zhao Chongyang dan Wu Feng keduanya berada di peringkat luar 60 besar, sementara Sui Yiren jauh di depan, menempati peringkat ke-11. Apa arti tempat ke-11? Monster-monster bejat itu hanya berada di posisi kedua setelah 10 teratas. Hehe, kamu tidak mengerti, kan? Kata Jiang Yuan sambil tersenyum bangga, kata orang, di antara ketiga dewi, Sui Yiren nomor 1 dalam hal kekuatan, Ning Qingshuan nomor 1 dalam hal kecantikan dan temperamen, dan Ye Yufei nomor 1 dalam hal potensi. Mereka semua punya karakteristik uniknya masing-masing. Kalau kau tanya aku lebih suka Ye Yufei. Saat pertama kali bergabung, dia berada di peringkat sekitar 90 daftar kehormatan. Selama 6 bulan terakhir, dia sendirian menopang klan roh, terus-menerus menembus pertempuran, dan berhasil mencapai peringkat ke-20. Potensinya luar biasa, dan kemajuannya belum pernah terjadi sebelumnya. Pangeran muda, selama topiknya tentang Nona Ye, kau bisa bicara setengah hari saja. Semua orang tahu apa yang dipikirkan Sima Zhao, kan? Canda Muling. Aku bilang aku hanya mengagumi Dewi Ye dan tidak punya pikiran yang tidak senonoh. Jiang Yuan menegaskan lagi. Xiao Chen tidak berniat bermain-main dengan mereka dan perhatiannya terpusat pada 10 teratas. Dia menemukan nama yang familiar di situ. Kaisar Tian. Jeniusnya ras iblis. Ketika dia membunuh 3 pembudidaya iblis kuat yang menyerang kota Yuan, dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki pikiran mereka dan menemukan istana rahasia. Di dalam istana, ada 7 patung, yang mewakili 7 jenius ras iblis, dan Jin Peng adalah salah satunya. Pemimpin 7 jenius adalah Di Tian. Identitas Di Tian sangat misterius. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Mereka hanya tahu bahwa ia adalah pemimpin generasi muda yang ditunjuk oleh Kaisar Iblis sendiri. Bahkan Jin Peng yang bandel pun harus mematuhi perintahnya. Dengan kekuatan Di Tian, dia hanya bisa menduduki peringkat ke-4. Sepertinya daftar kehormatan ini sangat berharga. Karena indera spiritualnya telah menyapu tempat itu, Xiao Chen secara alami juga secara kasar mendeteksi kekuatan Di Tian. Saat itu, dia sangat terkejut bahwa ras iblis dapat membudidayakan seorang jenius seperti itu. Dan sekarang, Di Tian hanya dapat menduduki peringkat ke-4 dalam daftar kehormatan, yang menunjukkan bahwa tingkat kejeniusan 3 jenius pertama telah melampaui akal sehat. Kelihatannya sangat menarik. Xiao Chen merasakan rasa antisipasi tanpa sadar. Akankah benar-benar ada kejutan untuknya di pertemuan dunia kultivasi ini? Pangeran muda, bagaimana caranya agar aku bisa masuk dalam daftar kehormatan? Tanya Muling. 2 metode. Kata Jiang Yuan, pertama, setiap bulan, Gereja Feixian akan mengevaluasi dan mengidentifikasi semua jenius di kota Tiansu. Jika mereka merasa kekuatanmu cukup kuat untuk masuk dalam daftar, namamu akan muncul di sana. Cara kedua jauh lebih sederhana. Asal kamu mengalahkan seorang jenius di daftar kehormatan, kamu bisa langsung menggantikannya. Jadi begitu. Mendengar ini, Muling dan Mu Feng melirik daftar kehormatan. Dilihat dari ekspresi mereka yang berpikir,
mereka tampak sedang memperkirakan peringkat apa yang bisa mereka dapatkan. Haha. Jiang Yuan, apakah mereka bertiga adalah teman barumu? Di sisi lain arena seni bela diri, seorang pemuda jangkung berdiri di pagar arena, menatap Mu Ling, Mu Feng dan Xiao Chen dengan penuh minat. Di luar arena bela diri, seorang pemuda berpakaian hitam lainnya dengan wajah dan hidung memar bangkit dari tanah dan lari karena malu. Jelas, pemuda jangkung itu baru saja memenangkan duel di arena bela diri. Pemuda berbaju hitam itu kalah dan tak punya muka untuk tinggal di sana, jadi ia melarikan diri. Jiang Feng sungguh hebat. Dia mengalahkan si jenius dari Istana Pedang Surgawi hanya dalam 3 atau 5 jurus. Tentu saja, Jiang Feng adalah penjaga gerbang daftar kehormatan, peringkatnya tepat di urutan ke-100. Banyak orang ingin menginjak Jiang Feng untuk mencapai puncak, tetapi hanya sedikit yang berhasil dalam waktu yang begitu lama. Haha, orang-orang jenius yang sok suci itu lucu sekali. Mereka pikir ini tempat terpencil dan miskin di kampung halaman. Awalnya mereka sombong sekali, tapi setelah dipukuli, mereka mulai mempertanyakan hidup mereka. Bab 708. Jiang Feng. Jiang Yuan pada awalnya tidak memperhatikan panggung seni bela diri, tetapi sekarang setelah dia melihatnya, ekspresinya langsung berubah. Pangeran muda, dia bermarga sama denganmu, Jiang. Mungkinkah dia berasal dari keluarga yang sama denganmu? Tanya Mu Ling. Dia sepupuku, kata Jiang Yuan dengan suara berat. Sepupu. Mu Ling terkejut. Ya, Jiang Yuan mengangguk. Dia jauh lebih kuat dariku. Dia berada di peringkat ke-100 daftar kehormatan, yang dikenal sebagai penjaga gerbang daftar kehormatan. Asal kita mengalahkannya, kita bisa masuk daftar kehormatan. Mendengar ini, Mu Ling berbalik untuk melihat daftar kehormatan, dan benar saja, dia melihat bahwa nama belakang di sudut kanan bawah adalah Jiang Feng. Ini adalah sudut yang tidak terlalu mencolok, tetapi tidak diragukan lagi ini adalah sudut yang paling menarik perhatian. Apakah dia menerima banyak tantangan dalam kehidupan sehari-harinya? Tanya Mu Feng. Tentu saja. Kata Jiang Yuan, surat tantangan yang diterimanya sudah antri hingga bulan depan. Hampir semua jenius yang tidak ada dalam daftar ingin menantangnya. Untuk menghadapi begitu banyak tantangan, seseorang harus memiliki kekuatan mental yang kuat. Kualitas psikologis apa? Dia cuma cabul, kata Jiang Yuan dengan nada jijik. Mengapa kamu berkata begitu tentang sepupumu? Tanya Mu Ling penasaran. Dia sangat kuat, dan level aslinya jelas lebih tinggi dari 100, tapi dia senang bertahan di sana. Dia senang menindas pemula dan yang lemah. Biasanya, siapapun yang menantangnya, apapun jenis kelaminnya, akan dilumpuhkan olehnya. Kurasa dia melihatku di sini hari ini dan membiarkan orang itu pergi. Seleramu begitu buruk. Mu Ling terdiam. Hei, Jiang Yuan, aku bicara denganmu. Apa kau tuli? Jiang Feng di panggung bela diri berteriak lagi, 3 orang di sebelahmu itu tampak asing. Apa mereka baru di sini? Sebelum Jiang Yuan sempat menjawab, Mu Ling tiba-tiba mendapat ide dan melangkah maju, berkata, kami dari klan roh. Memang, kami baru saja tiba di kota Tiansu hari ini. Ras roh. Semua orang di alun-alun memasang ekspresi misterius saat mendengar ini. Jadi Eldar punya cadangan. Mungkinkah dia seorang master? Datang untuk mendukung saat ini tidak akan terlalu buruk. Semua orang membicarakannya. Jiang Feng juga tertarik dan berkata kepada Mu Ling, Nona cantik, ras rohmu sedang dalam situasi yang sulit saat ini. Apakah kau ingin berjuang untuk ras rohmu? Apa maksudmu? Tanya Mu Ling ragu. Jika kau mengalahkanku, aku yakin banyak orang akan memandangmu, Sang Eldar, dengan pandangan baru. Kata Jiang Feng sambil tersenyum, biasanya aku hanya menerima satu tantangan, tapi hari ini aku bisa membuat pengecualian untukmu. Nona Mu Ling, jangan setuju. Dia sengaja berpura-pura bodoh. Jiang Yuan memperingatkan. Kekuatannya setidaknya berada di 70 besar daftar kehormatan. Yang lebih penting, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kamu seorang wanita. Metodenya sangat kejam. Baiklah. Mu Ling tidak menunjukkan rasa takut, tetapi menatap Xiao Chen dengan pandangan bertanya. Kamu baru di sini, jadi kenapa tidak mencobanya? Xiao Chen menjawab dengan tegas, lalu menambahkan, entah sengaja atau tidak, tapi karena kita ingin menjaga nama baik klan roh, maka jangan ragu dan jangan menunjukkan belas kasihan. Mu Ling sedikit tertegun, lalu tersenyum dan berkata, saya mengerti. Begitu dia selesai berbicara, di tengah seruan banyak orang di tempat kejadian, dia terbang ke panggung seni bela diri seperti hantu yang terkejut dan menghadapi Jiang Feng. Ya Tuhan, dia benar-benar pergi ke sana. Anak sapi yang baru lahir itu tak kenal takut. Setiap jenius yang datang ke kota Tiansu awalnya seperti dia, sangat percaya diri. Tapi pada akhirnya, mereka semua menyesalinya. Memang, semua wanita cantik dari suku roh tampaknya terlahir dengan energi spiritual dan memiliki aura yang tak terlukiskan. Sayang sekali lawanku adalah si mesum Jiang Feng ini.
Hal favorit Jiang Feng adalah bersikap brutal dan kejam. Aku masih ingat terakhir kali dia menyiksa seorang gadis kecil dari Sekte Xuantian sampai menangis. Dia bahkan dengan sengaja memotong lengannya dan merusak wajahnya. Jiang Feng tidak memaksa siapapun untuk naik panggung. Mereka ingin menginjak Jiang Feng untuk mencapai puncak, tidak bisakah Jiang Feng memberi mereka pelajaran? Ya, saya juga berpikir tidak ada yang salah dengan Jiang Feng. Dia ingin terkenal, tetapi akhirnya kalah dari orang lain dalam hal keterampilan. Apa yang bisa dikatakan? Di sekitar arena seni bela diri, komentar terbagi menjadi dua kubu. Satu kelompok menganggap Jiang Feng seorang cabul, sementara kelompok lain mendukung Jiang Feng. Namun, hal ini tidak memengaruhi Muling. Ia dengan sopan menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Feng dan berkata, "Saya Muling dari klan spiritual. Mohon ajari saya, Yang Mulia." "Haha, tidak masalah." Jiang Feng hanya menggoda Muling, tapi dia tidak menyangka Muling benar-benar akan muncul. Namun sejak Muling muncul, dia menerimanya dengan senang hati dan bahkan diam-diam merasa sedikit senang. Muling memang cantik seperti namanya. Rasanya akan sangat mengharukan kalau dia menangis nanti. Memikirkan hal ini dalam hatinya, dia berkata dengan tenang, "Nona Muling, sebelum kita mulai, kita harus menjelaskan aturannya dengan jelas." "Aku tahu aturannya," kata Muling lugas, "tinju dan kaki tidak punya mata, hidup dan mati ditentukan oleh takdir." Jiang Feng terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Karena Nona muda memiliki kesadaran ini, maka kita bisa mulai. Kalahkan aku dan kau bisa menjadi terkenal di kota Tianshu. Sayangnya, kau belum sepenting itu." Nada bicara Muling tiba-tiba berubah dingin. Ia menghunus pedang ajaib di tangannya. Begitu ia bergerak, pedang itu mengeluarkan bilah tajam yang mengejutkan. Jiang Feng awalnya tidak menganggapnya serius. Ia menutupi telapak tangannya dengan lapisan energi spiritual dan menangkisnya dengan telapak tangannya. Peng! Ujung tajam pedang spiritual itu lebih kuat dari yang bisa dibayangkan, menembus energi spiritual telapak tangan Jiang Feng, dan kekuatan dahsyatnya mendorongnya mundur 3 langkah. "Apa, kamu?" Wajah Jiang Feng langsung berubah warna, dia sangat terkejut, seolah-olah dia tidak dapat membayangkan bahwa Muling begitu kuat. "Hanya itu. Kalau begitu, kau akan berbaring saja hari ini." Muling menunjukkan kekuatannya dan mencibir, "Ingat, namaku Muling, dan aku dari klan roh." Begitu kata-kata itu jatuh, tangan ramping Muling menyapu tepi pedang roh, dan keterampilan unik ras roh tiba-tiba muncul di dunia. Dao Tian Feng Rohani. Dengan kata-kata agung, tekanan pedang menyebar ke langit, dan aura pedang yang mengerikan menyelimuti seluruh alun-alun kemuliaan. Semua orang yang hadir gemetar ketakutan di bawah tekanan dahsyat ini. Begitu kuat tekanannya. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Menakjubkan. Berdasarkan tekanan pedang ini saja, dia setidaknya bisa masuk 50 besar daftar kehormatan. Dalam sekejap, pendapat semua orang tentang Muling berubah, dan tidak ada seorang pun yang berani meragukan bahwa Muling adalah seorang pemula. "Bisakah kau menangkis pedangku?" Muling mengangkat pedang spiritualnya tinggi-tinggi, tekanan pedang masih terasa di sekitarnya, dan menatap Jiang Feng dengan dingin. "Tunggu." Jiang Feng sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Akan tetapi, Muling tidak memberinya kesempatan dan menebasnya dengan pedangnya. Ledakan. Peng. Niat pedang melonjak dan tekanan pedangnya luar biasa. Meskipun Jiang Feng memiliki fondasi yang kuat, ia tak mampu melawan dan terlempar dari panggung seni bela diri hanya dengan satu tebasan pedang. Dalam sekejap, seluruh Glory Square menjadi sunyi, dan semua orang menatap pemandangan itu dengan kaget dan tak percaya. Dengan satu pedang, ia mengalahkan Jiang Feng, penjaga gawang daftar kehormatan. Seberapa dahsyatkah kekuatannya? Sepertinya para Eldar memang datang dengan bantuan yang signifikan. Seorang pemuda tampan di salah satu sisi Glory Square tersenyum tipis sambil menatap wanita berkerudung bergaun putih di sampingnya dan bertanya, "King Xuan, apakah kamu merasakan tekanan?" Ekspresi Ning King Xuan tetap tenang dari awal hingga akhir, dan dia berkata dengan nada dingin, "Kekuatannya tidak buruk, tapi tidak sebaik Ye Yufei. Dia tidak cukup baik untukku." Bab 709. Kuat sekali. Jiang Yuan terkejut saat melihat Muling mengalahkan sepupunya Jiang Feng hanya dengan satu pedang. Kekuatan ini cukup untuk masuk dalam 50 besar daftar kehormatan. Ternyata ketiga orang ini benar-benar jagoan Eldar, dan mereka sekarang datang untuk mendukung Eldar. "Semuanya, aku tidak tertarik dengan daftar kehormatan, tapi para Eldar bukannya tanpa manusia. Kita akan buktikan ini dengan fakta di masa depan." Kata-kata Muling yang jelas, seperti sebuah deklarasi, mencapai telinga semua orang yang hadir, membuat orang mengagumi keberanian dan keteguhannya. Namun di saat yang sama, banyak orang mencibir dan tidak menganggap serius Muling sama sekali. Hanya karena dia mengalahkan Jiang Feng, dia sudah diseret ke surga. Saat dia bertemu dengan guru sejati, dia akan menangis. Memang, seseorang harus memberinya pelajaran dan memberitahu dia bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu.
Hei, hei, kalau kau sebut-sebut setan, dia pasti muncul. Lihat siapa yang datang. Semua orang melihat ke arah suara itu. Di tengah seruan itu, seorang pria dan seorang wanita terlihat berjalan menuju ke sisi ini. Lelaki itu berpakaian putih dan tampak sangat tampan, tipe pangeran menawan di hati banyak gadis. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan wanita di sebelahnya, tidak diragukan lagi dia jauh lebih rendah. Begitu keduanya muncul, perhatian hampir semua orang tertuju pada wanita itu. Ning Qingshuan. Itu benar-benar dia. Dia kebetulan ada di sini. Sangat cantik, layak menjadi salah satu dari 3 Dewi Agung. Ning Qingshuan mengenakan cadar dan gaun putih. Tubuhnya ramping, bak peri yang tak berasal dari dunia ini. Di tengah tatapan iri dan kagum penonton, ia berjalan menuju panggung seni bela diri. Ketika Muling melihat Ning Qingshuan, dia juga tercengang dan bertanya, apakah kamu? Ada yang salah. Ning Qingshuan berkata dengan tenang, apakah kamu tahu tentang duel antara Ye Yufei dan aku? Saya baru saja mendengarnya. Jawab Muling jujur. Kalau begitu, kau juga harus tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir klan rohmu. Kata Ning Qingshuan, jika aku mengalahkan Ye Yufei, klan rohmu harus meninggalkan kota Tianshu. Muming mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin diungkapkan Nona Ning? Maksudku, sudah terlambat bagimu untuk datang sekarang. Kau tidak bisa mengubah hasil yang sudah ditentukan. Ning Qingshuan berkata dengan dingin, Ye Yufei bukan tandinganku, dan kau bahkan lebih buruk lagi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkesan dengan sifat mendominasi dan arogansi Ning Qingshuan. Dia tampak yakin akan memenangkan pertarungan besok. Dia juga menunjukkan bahwa kekuatan Muling jauh lebih rendah daripada Ye Yufei. Banyak orang luar hanya tahu bahwa Muling sangat kuat dan dapat mengalahkan Jiang Feng dengan satu pedang, tetapi mereka tidak tahu di level apa dia berada. Tetapi Ning Qingshuan pasti bisa melihatnya, karena kekuatannya berada di atas Muling, dan dia bisa melihat esensi dari fenomena tersebut. Oleh karena itu, tidak seorang pun meragukan kata-kata Ning Qingshuan. Ning Qingshuan, apakah kamu terlalu percaya diri? Muling menatap Ning Qingshuan, merasa marah. Wanita yang tampak lebih cantik dan lebih berkuasa darinya ini memang membuatnya merasa rendah diri dan frustrasi. Namun nada suara wanita ini sangat tidak menyenangkan. Jika saja aku lebih kuat, aku pasti akan melawannya di sini. Kau tampak tidak yakin. Ning Qingshuan berkata dengan dingin, kalau begitu, kenapa tidak mencobanya dan melihat apakah pedang yang kau gunakan untuk mengalahkan Jiang Feng akan berpengaruh padaku? Kamu. Muling hampir tidak dapat menahan diri dan hendak menghunus pedangnya. Ning Qingshuan, bukankah kamu terlalu tidak sabar? Saat itulah, terdengar suara marah. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat sosok peri lain muncul di bumi. Seorang wanita tak tertandingi yang tak kalah cantik atau anggun dari Ning Qingshuan melayang turun, memberikan pemandangan yang luar biasa bagi semua orang yang hadir. Ye Yufei, dia juga ada di sini. Apakah duel antara kedua dewi akan segera dimulai? Aku tidak sabar. Semua orang menantikannya. Pertarungan antara kedua dewi ini lebih seru daripada drama dramatis lainnya. Nona kamu. Muling sangat senang melihat Ye Yufei. Baiklah, kita bicarakan nanti saja. Ye Yufei mengangguk ke arah Muling. Dia sudah lama berada di suku Ling, jadi wajar saja dia sudah lama mengenal Muling. Kemudian, dia menoleh ke Ning Qingshuan dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin berduel terlebih dahulu? Tentu saja tidak. Aku tidak sabar menunggu sehari pun. Ning Qingshuan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, besok adalah hari pemilihan yang cermat. Tuanku, kakak-kakak senior, ayahku, ibuku, dan para tetua sekte Feixian semuanya akan hadir. Bagaimana mungkin aku terburu-buru menyelesaikan masalah ini hari ini? Lalu apa yang ingin kau lakukan? Tanya Ye Yufei dengan suara berat. Bukan apa-apa, hanya pengingat sederhana untuknya. Ning Qingshuan melirik Muling dan berkata, kota Tianshu punya banyak orang kuat, dan mengalahkan Jiang Feng bukanlah apa-apa. Lagi pula, klan Ling ditakdirkan meninggalkan kota Tianshu besok, jadi aku khawatir dia tidak akan punya kesempatan untuk mewujudkan janjinya. Kau pikir aku akan kalah sebelum pertarungan dimulai? Kata Ye Yufei dengan nada marah. Sudah kubilang ini sudah pasti. Aku sudah melihat semua duelmu dan tahu betul kekuatanmu. Ning Qingshuan berkata terus terang, aku tidak bisa menyangkal bahwa kau punya potensi tak terbatas, tapi kau belum sebanding denganku. Tanpa menunggu Ye Yufei menjawab, Ning Qingshuan melanjutkan, baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Ayo kita persiapkan diri dengan serius untuk duel besok. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pemuda berbaju putih di sebelahnya tidak berkata apa-apa selama proses berlangsung, seolah-olah ia hanya seorang pengawal dan pergi bersama Ning Qingshuan. Ning Qingshuan ini sombong sekali. Muling dipenuhi amarah namun tak punya tempat untuk melampiaskannya. Jangan khawatir, dia memang seperti itu. Ye Yufei tampak sangat akrab dengan Ning Qingshuan,
tetapi dia malu dengan karakternya dan tidak ingin terlalu banyak membicarakannya. Muling, bukankah kamu pergi dengan Xiao Chen tadi? Kamu di sini, tapi di mana Xiao Chen? Muling menatap wajah Ye Yufei yang khawatir dan tak kuasa menahan tawa. Kenapa bertanya? Aku di sini, dan tentu saja Tuan Muda Xiao juga di sini. Ye Yufei terkejut saat mendengar ini. Lalu, napas yang dikenalnya perlahan mendekat, menyebabkan jantungnya mulai berdetak kencang. Xiao Chen. Ketika dia tiba-tiba menoleh ke belakang, dia melihat sosok yang begitu akrab di jiwanya perlahan berjalan ke arahnya dengan senyuman tipis, begitu hangat. Ye Yufei tidak dapat lagi menahan air matanya, dia terbang dan bergegas. Sesaat, di tengah tatapan heran, cemburu, dan marah semua orang yang hadir, kedua insan yang telah dipertemukan kembali setelah sekian lama berpisah itu berpelukan dan merasakan kehangatan terhangat satu sama lain. Setelah berpisah dari Kunlun di bumi, Ye Yufei linglung begitu lama sehingga dia hampir berpikir dia tidak akan pernah melihat Xiao Chen lagi. Setiap hari dia tinggal di suku roh, dia berharap Xiao Chen tiba-tiba muncul, memberinya kejutan, dan membawanya pergi. Kini, kerja kerasnya membuahkan hasil dan dia akhirnya bertemu lagi dengan orang yang telah dipikirkannya siang dan malam. Meski berada di tempat asing, seakan di dunia lain, selama Xiao Chen ada di sisinya, dia bisa merasakan kehangatan dan kebahagiaan hakiki, sekaligus rasa aman yang amat besar. Suasana hati Xiao Chen tidak diragukan lagi sama dengan Ye Yufei. Melihat Ye Yufei baik-baik saja, batu berat di hatinya akhirnya jatuh. Ia menepuk punggung Ye Yufei dan berkata lembut, tidak apa-apa. Aku akan mengurus semuanya mulai sekarang. Bab 710. Klik. Pada saat ini, banyak sekali orang yang hampir dapat mendengar suara hati mereka sendiri atau orang lain yang hancur. Apa-apaan? Apa hubungan antara pria itu dan Ye Yufei? Kenapa mereka berpelukan di depan umum? Dewi saya selama ini bersikap acuh tak acuh, tetapi apakah dia sudah ada yang punya? Aku tidak percaya. Kebajikan dan kemampuan apa yang dimiliki anak itu? Bukankah dia bersama Muling? Dia dekat dengan air dan punya keuntungan lebih besar daripada bulan. Tidak ada yang mustahil. Di mana pedangku? Aku ingin melawannya satu lawan satu. Di alun-alun, pengagum Ye Yufei dipenuhi dengan kemarahan. Jika tatapan mata bisa membunuh, Xiao Chen pasti sudah terpotong-potong sekarang. Tetapi sebagai orang yang terlibat, Xiao Chen mengabaikan diskusi yang tidak berarti itu. Namun, Ye Yufei memang berkulit tipis, dan wajahnya agak memerah saat orang-orang membicarakannya seperti itu. Meskipun dia dan Xiao Chen tidak memiliki hubungan darah, hubungan mereka tidak pernah menjadi asing, dan mereka menganggap satu sama lain sebagai saudara terdekat. Ini pertama kalinya kami dikira pasangan. Meskipun dia belum memikirkan identitas apa yang akan dia gunakan untuk tetap bersama Xiao Chen, dia telah diam-diam memutuskan bahwa dia akan selalu mengikuti Xiao Chen, bahkan jika Xiao Chen akhirnya menikah dan memiliki anak. Apakah kalian tidak malu berpelukan di depan umum sementara banyak orang menonton? Pada saat ini, suara tidak harmonis terdengar, menyela Ye Yufei dan Xiao Chen. Saat berbalik, mereka melihat sesosok mungil seperti peri terbang mendekat dan menatap mereka dengan ekspresi tidak senang. Putri, teriak Muling dan Mu Feng bersamaan. Sudah kubilang berkali-kali, panggil saja aku Bingning. Bingning memutar matanya ke arah mereka berdua. Kita sudah lama tidak bertemu, aku harus menunjukkan rasa hormat. Kata Muling jujur. Lupakan saja, aku tidak akan membuang waktuku bicara denganmu. Bingning melambaikan tangannya dan menatap Xiao Chen lagi. Kenapa kalian tidak pergi ke tempat lain untuk membicarakan cinta kalian? Bingning, apa yang kau bicarakan? Ye Yufei memelototi Bingning, lalu berkata kepada Xiao Chen, di sini benar-benar tidak nyaman. Ayo kita pergi ke tempat tinggal kita. Ying Sui juga ada di sana. Ya, Xiao Chen mengangguk. Meskipun Ying Sui dan Bingning telah mengikuti Ye Yufei, kekuatan mereka belum cukup. Mereka bahkan tidak bisa masuk daftar kehormatan dan tidak bisa membentuk pasukan tempur. Jadi selama lebih dari setengah tahun, Ye Yufei telah secara mandiri mendukung klan roh. Xiao Yingsui sangat menyadari kekurangan kekuatannya sendiri, jadi dia berlatih sangat keras dan akan menyendiri kapan saja. Inilah alasan mengapa dia tidak mengikuti Ye Yufei dan Bingning hari ini. Melalui percakapan dengan Ye Yufei, Xiao Chen secara bertahap memahami pentingnya kota Tiansu. Tampaknya semua kekuatan asing di dunia kultivasi pertama-tama menetap di kota Tiansu dan kemudian bersaing. Berada dalam lingkungan yang sangat kompetitif merupakan tantangan dan ujian bagi setiap orang. Banyak orang menyadari kekurangan mereka saat bersaing dengan orang jenius, lalu menebusnya dan memperbaikinya. Ada juga orang yang, setelah mengalami kemunduran, belajar dari kesalahan mereka dan menjadi lebih kuat, bekerja keras dan menunjukkan potensi yang luar biasa. Beberapa bahkan berjuang demi kejayaan sekte atau keluarga mereka, dan motivasi mereka tidak ada habisnya. Sama seperti Ye Yufei,
dia hanya berada pada tahap awal fusi pada awalnya, dan kekuatannya hanya berada di bagian bawah daftar kehormatan. Namun demi melindungi para elf, dia terus menerima tantangan, berhasil maju dalam pertempuran demi pertempuran, dan kini dia telah berdiri di peringkat 20 teratas daftar kehormatan. Kamu sudah bekerja keras. Xiao Chen tahu bahwa Ye Yufei telah menanggung banyak penderitaan selama ini, dan dia merasa bersalah di dalam hatinya. Tidak, aku datang atas kemauanku sendiri. Ye Yufei menggelengkan kepalanya. Kudengar dari Kaisar Roh bahwa kau telah datang ke langit berbintang 4 arah, dan kupikir kau akan datang ke benua roh sejati, jadi aku tinggal di sini, menunggumu datang. Lagi pula, klan roh telah berjasa padaku, jadi aku bisa melakukan ini untuk membantu mereka, walau sedikit. Baiklah, serahkan sisanya padaku. Kata Xiao Chen, karena kompetisi kota Tianshu adalah pertarungan tim, maka pertarungan besok dengan Ning Qingxuan tidak mengharuskanmu untuk berpartisipasi, kan? Apakah kamu ingin naik ke panggung? Tanya Ye Yufei. Menurutku, kau bukan tandingan Ning Qingxuan saat ini. Kata Xiao Chen, jadi, biarkan aku yang melakukannya. Baiklah, aku akan membiarkanmu pamer sekali ini. Kata Ye Yufei sambil tersenyum manis, ini pertempuran terakhir bagi suku roh. Jangan remehkan dia hanya karena dia cantik. Xiao Chen tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini. Setelah Ye Yufei meminum pil roh surgawi 9 putaran, tingkat kultivasinya memang mengalami perubahan drastis, tetapi dia masih orang yang sama, tanpa berubah sedikitpun. Apakah kamu punya dendam padanya? Xiao Chen bertanya dengan geli, bagaimana kamu ingin aku melampiaskan amarahmu? Tidak, kau hanya perlu mengalahkannya dengan adil. Baginya, kekalahan adalah penghinaan terbesar. Dia sebenarnya tidak punya niat jahat. Dia hanya agresif tanpa alasan yang jelas hampir sepanjang waktu dan selalu membuatku malu dengan kata-katanya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menyinggungnya. Kata Ye Yufei polos. Sulit menjelaskan kecemburuan seorang wanita. Xiao Chen mengangkat bahu. Cemburu. Ye Yufei menggelengkan kepalanya. Dia lebih baik dariku dalam segala hal. Apa sih yang membuatnya cemburu? Menurutmu begitu, tapi orang lain mungkin tidak. Xiao Chen tertawa, hal yang paling membuatnya iri adalah kebaikan dan kelembutanmu. Tapi dia mungkin tidak akan pernah merasakan kedua hal itu. Kau juga sudah jadi orang jahat, mulai bicara omong kosong. Aku tidak akan peduli lagi padamu. Wajah Ye Yufei memerah, dan ia tampak tak tahan lagi dipuji Xiao Chen, jadi ia lari terbirit-birit seolah ingin melarikan diri. Keesokan harinya, seluruh kota Tianshu diselimuti suasana mendidih. Ye Yufei dan Ning Qingxuan, dua dewi paling populer di dunia kultivasi, akan berhadapan langsung dengan publik hari ini. Hasil pertempuran ini akan menentukan apakah Eldar akan tersingkir. Jika Ye Yufei kalah, ras roh harus meninggalkan kota Tianshu, dan reputasi ras roh akan anjlok. Akhirnya akan segera dimulai. Glory Square masih sama seperti kemarin. Banyak penonton sudah duduk, menunggu pertandingan seru dimulai. Qin Hao, menurutmu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini? Dari segi kekuatan saja, masih ada selisih yang signifikan antara Ye Yufei dan Ning Qingxuan. Jika mereka berdua bertarung, Ye Yufei pasti akan kalah. Tapi ku dengar suku roh menerima bala bantuan baru yang berbakat kemarin, jadi aku khawatir Ye Yufei mungkin bukan lawan yang tepat hari ini. Aku melihat ketiga orang itu. Salah satunya, seorang wanita cantik bernama Mu Ling, cukup kuat, tapi tidak sekuat Ye Yufei. Sedangkan dua lainnya, aku tidak melihat mereka beraksi, jadi sulit untuk menilai mereka, tapi apa? Orang yang terlihat paling muda di antara mereka punya hubungan dekat dengan Ye Yufei dan mungkin saja dialah prianya. Apa menurutmu orang yang disukai Ye Yufei hanyalah orang biasa? Qin Hao terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Setelah beberapa lama, ia berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, aku tak sabar melihatnya naik panggung berikutnya. Coba kulihat kualifikasi apa yang dimilikinya. Haha, aku punya ide yang sama denganmu, mari kita tunggu dan lihat. Ketika waktu yang disepakati semakin dekat, semakin banyak orang berkumpul di alun-alun dan suasananya pun menjadi semakin tegang. Pada saat ini, Ye Yufei, perwakilan dari klan roh, dan Ning Qingxuan, perwakilan dari Sekte Abadi Piao Miao, dua protagonis hari ini, akhirnya muncul setelah dipanggil berkali-kali, dan mendarat di panggung seni bela diri pada saat yang sama. Ye Yufei, akhirnya kita menunggu sampai saat ini. Kuharap kau sudah melakukan persiapan yang cukup. Bersambung.